Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fiorina dan rekan saya Yulia. Hari ini kami dari tim 2 akan membahas mengenai peran iklan dalam kegiatan Integrated Marketing Communication atau IMC. Mari kita ke pembahasan. Jadi teman-teman semua, berkembangnya dunia bisnis yang sangat pesat ini dapat kita lihat dari persaingan-persaingan antara pengusaha, pebisnis, dan perusahaan-perusahaan dalam mengembangkan citra dan reputasinya mereka untuk menjadi yang paling terdepan atau untuk menjadi yang paling nomor satu dalam memberikan pelayanan yang paling memuaskan untuk para konsumen-konsumennya. Strategi komunikasi dalam memasarkan suatu produk yang diimplementasikan baik oleh perusahaan tentunya akan menjadi sebuah kunci utama keberhasilan suatu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan labanya, reputasinya, serta citra suatu perusahaan di mata para konsumennya. Maka dari itu, pada hakikatnya komunikasi tidak dapat dipisahkan dari pemasaran. Namun perlu digarisbawahi lagi nih teman-teman, bahwa sebagus apapun rencana strategi pemasaran yang udah dirancang dengan kondisi dan posisi persaingan industri dari suatu produk ataupun jasa, apabila strategi pemasaran tersebut tidak dikomunikasikan dengan efektif dan efisien, maka itu akan berakibat pada pengetahuan si konsumen, yang kemudian akan mengakibatkan permintaan produk dan jasa itu yang ditawarkan oleh perusahaan tidak akan terjadi secara efektif. Jadi perlunya menjaga hubungan dengan konsumen membuat perusahaan akhirnya nggak bisa lagi nih teman-teman untuk hanya menerapkan satu atau dua aktivitas komunikasi pemasaran dalam pengimplementasian strategi pemasarannya. Maka muncullah yang disebut dengan IMC atau Integrated Marketing Communication. IMC muncul sebagai alat yang membantu praktisi pemasaran dalam mengembangkan dan melakukan komunikasi pemasaran yang lebih konsisten dan efektif. IMC mampu menciptakan image atau citra brand, mampu mendorong penjualan, dan memperluas pasar yang menjadi sasaran perusahaan. IMC merupakan strategi perusahaan yang menyusun konsep untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan alat komunikasi sebagai media pesan yang berkaitan dengan produk dan perusahaan. Menurut para ahli, kami mengambil dua tokoh, yaitu Nurul Doddsgood menjelaskan bahwa IMC merupakan proses pengelolaan semua sumber informasi tentang produk atau jasa yang ditujukan kepada konsumen atau calon konsumen yang terkena perilaku konsumen dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan loyalitas konsumen. Lalu, menurut Sim J. Andrew mendefinisikan bahwa IMC sebagai sebuah proses komunikasi yang terdiri dari perencanaan, penciptaan, pengintegrasian, dan penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran. Lalu nextnya ada tujuan dari IMC. Tujuan dilakukannya Integrated Marketing Communication ini yaitu agar suatu produk dapat mempunyai segmentasi pasar yang luas dan dikenal oleh masyarakat. IMC menggabungkan beberapa bentuk dari pemasaran untuk disatukan dan dipadukan menjadi suatu upaya untuk memperluas jaringan dan menarik konsumen lebih banyak lagi. Ada 3 tujuan IMC, yaitu yang pertama, guna menyampaikan suatu pesan secara konsisten. Setiap calon konsumennya benar-benar mampu menerima dan juga memahami pesan yang nantinya ingin disampaikan. Yang kedua, IMC juga sangat berguna dalam membangun citra suatu brand. Seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam suatu merek juga akan diikutsertakan, jadi akan lebih mudah untuk diterima. Ketiga, ada IMC juga sangat penting untuk meningkatkan pengalaman dari pelanggan. Di dalam dunia digital ini, setiap audiens tidak hanya mencari produk atau jasa yang mereka butuhin. Mereka juga memerlukan pengalaman yang benar-benar mampu untuk memenuhi ekspektasi mereka terhadap barang ataupun jasa itu sendiri. IMC mempunyai 10 poin dalam ruang lingkupnya, yaitu 1. Iklan atau advertising. Elemen komunikasi ini paling banyak digunakan pemasar karena dapat menjangkau target audiens dalam jumlah yang lebih besar, karena dapat membangun ekuitas merek dengan menciptakan brand image dan brand association melalui eksekusi iklan ke dalam benak konsumen. 2. Sponsorship adalah pembagian hak untuk mengasosiasikan nama sponsor
produk dengan organisasi, produk atau aktivitas dalam timbal balik untuk negosiasi manfaat komersial. 3. Kemasan atau packaging. Kemasan dianggap sebagai hal yang penting dalam menarik perhatian. Menarik perhatian konsumen memiliki arti kemasan bertanggung jawab untuk menunjukkan value yang dimiliki oleh produk tersebut dan prestis yang ditampilkan oleh produk tersebut kepada konsumen. 4. Media sosial dan website. 5. Tenaga penjualan atau sales promotion. Sales promotion yang dilakukan kepada konsumen biasanya dengan membagikan sampel produk, kupon, dan sebagainya untuk mendorong konsumen agar langsung melakukan pembelian. Sedangkan sales promotion yang dilakukan kepada distributor dan pedagang yang dilakukan dalam bentuk konteks penjualan, pemberian harga khusus, penyediaan merchandise, dan masih banyak lagi yang lainnya. 6. Selling dan sales management adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan secara langsung oleh pihak penjual untuk meyakinkan pembeli potensial membeli produk atau jasa yang ditawarkan. 7. Pemasaran langsung atau direct marketing merupakan sebuah aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan secara langsung kepada konsumennya. Umumnya, aktivitas pemasaran ini dilakukan dengan cara mengirimkan direct mail, melakukan telemarketing, dan direct selling kepada konsumen yang dituju untuk dapat melakukan hubungan secara langsung dengan para konsumen potensialnya, maka perusahaan mengelola database konsumen. 8. Merchandising. Cara komunikasi baru dan modern berkembang di platform media sosial dan terbukti menjadi masa depan promosi karena memiliki kemampuan untuk menjadi sangat interaktif dan up to date dengan pelanggan. 9. Pameran atau exhibition adalah aktivitas dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi terkait merek dengan pelanggan. 10. Yaitu pensponsoran, meningkatkan visibilitas perusahaan. Perusahaan memberi pelanggan pengalaman menggunakan produk yang pada akhirnya mengarah pada penarikan kembali merek yang lebih tinggi daripada pesaing. 11. Hubungan masyarakat atau public relation. Perusahaan tidak mengeluarkan dana khusus, melainkan menyediakan berita seputar produk dan jasa, melakukan event atau aktivitas lain yang menarik untuk diinput atau dipublikasikan oleh media massa. Tujuan utama melakukan PR adalah untuk menciptakan dan mengelola image positif perusahaan di mata publik yang biasanya dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dana, mensponsori acara khusus, berpartisipasi dalam aktivitas sebuah komunitas. Sekarang kita masuk ke dalam proses melakukan AMC itu sendiri. Yang pertama, Analysis of Promotion Program Situation, yaitu sebuah kegiatan penganalisa kelebihan dan kelemahan data, menemukan titik permasalahan, kemudian mencari solusinya. Yang kedua, itu Analysis of Communication Process, yaitu menganalisa tanggapan penerima informasi, tahapan dalam pengiriman informasi, serta saluran informasi yang digunakan. Yang ketiga ada budget determination, yaitu melakukan cara penyusunan anggaran, apakah dengan top atau down modal sudah tersedia di awal, atau bottom up, yaitu melihat beberapa biaya yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana dan bagaimana pengalokasiannya. Yang keempat ada develop EMC program, yaitu mengembangkan program komunikasi pemasaran yang akan ditempuh. Yang kelima, integrate and implement EMC strategies, yaitu menggunakan kombinasi strategi marketing mix, kemudian memproduksi iklan, membeli media time and space, serta melaksanakan desain yang sudah ditetapkan sesuai dengan program yang ditempuh. Yang keenam, monitor, evaluate, and control EMC program, yaitu mengevaluasi hasil kinerja apakah sudah efektif atau belum, serta melihat apakah taktik yang sudah ditempuh telah sesuai dengan strategi yang diambil atau tidak. Kotler menjelaskan bahwa advertising atau iklan adalah semua bentuk penyajian non-personal, promosi ide-ide, promosi barang dan jasa yang dilakukan oleh sponsor tertentu yang dibayar oleh perusahaan. Next, kita masuk ke advertising. Advertising atau iklan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, service, atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Media untuk menyampaikan pesan dalam periklanan dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu iklan above the line dan below the line.
Tapi apa sih iklan media above the line itu? Iklan media above the line adalah media yang bersifat massa, di mana khalayak sasaran berjumlah besar dan pesan iklan menerpa secara serempak. Media yang termaksud kategori above the line yaitu surat kabar, majalah, tabloid, televisi, film, radio, dan internet. Sedangkan iklan below the line adalah iklan yang menggunakan media khusus, jadi yaitu seperti poster, spanduk, baliho, dan lain-lain. Selanjutnya ada 5 fungsi iklan, yaitu informing atau memberi informasi, persuading atau membujuk, reminding atau pengingat, adding value atau memberi nilai tambah, dan yang terakhir yaitu bantuan upaya lain perusahaan. Prinsip dasar iklan. Jadi ada 6 prinsip dasar iklan. Yang pertama ada pesan tertentu, yang kedua dilakukan komunikator, yang ketiga dilakukan secara non-personal, yang keempat disampaikan untuk khalayak tertentu, yang kelima dilakukan dengan cara membayar, yang keenam mengharapkan dampak tertentu dari penyampaian pesan yang dilakukan. Peran iklan sendiri dalam kegiatan IMC adalah sebagai yang paling umum digunakan, dan jenis promosi ini masuk ke dalam kategori soft selling. Tujuan dari iklan yaitu memberikan informasi kepada audiens tentang produk yang diiklankan, yaitu mengenai manfaatnya, keunggulan produknya, lalu bagaimana cara menggunakannya, dan bisa memberikan kesan yang bisa mendorong untuk audiens itu membeli produk tersebut. Peran iklan dalam IMC juga memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan kepuasannya, agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli. Karena pada dasarnya IMC ini merupakan kegiatan yang di dalamnya periklanan itu merupakan salah satu alat perusahaan untuk mengarahkan komunikasi persuasif pada pembeli, sasaran, dan masyarakat. Menurut Jaya Kusuma, ada beberapa aspek yang setidaknya harus memenuhi kriteria AID-CDA. Jadi ada attention, ada interest, ada desire, ada conviction, ada decision, dan ada action. Contohnya yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu perusahaan yang sukses dalam menerapkan IMC pada kegiatan promosinya melalui periklanan atau advertising. Pesan yang dimuat berupa pamflet, billboard, pop booth itu adalah tentang informasi terbaru dari Tokopedia untuk pelanggan yang akan diberikan setiap bulannya. Tokopedia juga merupakan salah satu perusahaan yang kerap meluncurkan kampanye marketing yang unik di Indonesia yang bertujuan adalah untuk meningkatkan brand awareness-nya dan menarik perhatian masyarakat. Salah satunya itu adalah kampanye dengan tajuk Selalu Ada Selalu Bisa yang berhasil menarik perhatian orang banyak. BTS dan Blackpink ini adalah salah satu grup musik K-pop yang sangat besar dan memiliki basis penggemar global itu yang meledak saat ini. Jadi mereka memiliki daya tarik yang besar dan kemampuan untuk menarik perhatian publik yang dapat membantu meningkatkan exposure dari merek. Dengan mengajak artis terkenal Korea yaitu BTS dan Blackpink, Tokopedia berhasil menyukseskan marketing campaign mereka dengan menjadi contoh presentasi campaign yang menarik dan berbeda dibandingkan dengan marketplace lainnya. Contoh digital campaign Selalu Ada Selalu Bisa ini berpesan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk membayar tagihan sekaligus berbelanja di Tokopedia. Tokopedia memperkenalkan contoh campaign produk barunya tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan meluncurkan layanan investasi dan membayar tagihan dalam satu aplikasi. Berkat pesan yang relevan dan menarik, serta gencarnya promosi di berbagai sosial media, membuat marketing campaign Tokopedia ini berhasil dan sukses menjangkau banyak sekali pelanggan. Baik, sekian pembahasan tim 2 mengenai peran iklan dalam kegiatan IMC. Ada sedikit pantun dari kami. Main biola bareng Bunda Rosma. Hari Jumat ada pengeluaran. Violina dan Tania sudah berusaha. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wa antur makan bihun, hatur nuhun.